saya nih. Tolong Mana mungkin ya? Fani, di tempat Fani mungkin. Yang gadgetnya lagi on berdekatan. Iya. Oke. Oke, sudah mungkin ya sekarang. Sudah ya. Ya, waktu yang diberikan saya sebenarnya cukup menantang dari panitia, tapi bagaimanapun juga the show must go on. Walaupun waktunya diberikan ke saya cukup singkat, 7 jam ya, betul ya, Vi? 7 jam ini, ya saya rasa cukup lah. 7 jam, cuma 1,5 jam atau 2 jam gitu. Sedangkan materinya cukup menantang juga. Ya, teman-teman, atau kalau orang Surabaya bilangnya are-are, will versus skill ini lebih ke arah kepada pembelajaran ataupun juga pengalaman kita sehari-hari ketika kita bicara dalam hal memanage orang ataupun juga memanage tim ini. Bukan berarti visualisasi yang ada di slide tersebut, gambarnya ada yang namanya will, ada yang namanya skill, dan mereka berantem ya, emang visualisasinya sepertinya mereka mau bertempur. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi will versus skill ini adalah lebih ke arah kepada ada yang terbuka open mic. Oke, saya ulang. Will sama skill di sini lebih ke arah kepada will itu adalah tentang kemauan bahasa Indonesia ini, sedangkan skill lebih ke arah kepada kemampuan. Pribadi di sini lebih ke arah pada mengingatkan bahwa ya perlu banget tetap mengasah ilmu dalam hal ini, dan harapan saya juga buat teman-teman semua adalah ada 3 hal bahwa Anda cukup memahami nih tentang definisi secara lebih dalam lagi. Skill itu apa saja sih definisinya. Kemudian yang ketiga, kita kan bicara mengenai tentang, yuk, apa yang harus teman-teman lakukan sesudah ini ketika Anda kembali ke organisasi Anda, jika Anda sebagai seorang profesional, ataupun juga bukan seorang profesional, artinya lebih ke arah kepada solo karir atau self-employee, teman-teman bisa memprofile dari anggota keluarga sendiri. Anda mau letakkan ada di mana nantinya peta dari skill di keluarga Anda tersebut. Jadi 3 hal ini harapan saya sebagai seorang facilitator di sini, ya teman-teman bisa bawa pulang lah agenda 3 hal ini. Lanjut. Nah, di pertanyaan pertama ini, silakan Bapak Ibu teman-teman ambil kertas ataupun juga ambil bolpen, atau bisa juga kolom chatnya, Fani tolong dimonitor. Kalau kita bicara dengan topik kita pagi ini dari Managing People Series, pastinya kita akan bicara mengenai tentang bagaimana kita memanage orang. Lalu ada pertanyaan di sini, mengapa sih ada seorang manajer di organisasi kita? Atau kalau ikut terminologi yang lainnya, mengapa juga ada seorang leader di sini? Ya, leader kita anggap dalam hal sesi ini adalah sama, nggak beda-bedain. Oke, silakan teman-teman 1-2 menit saya tunggu nih responnya nih. Di pagi hari ini saya udah bertanya dulu nih, mengapa ada seorang manajer di sini? Silakan, ada yang bisa memberikan kiriman chatnya ke saya? Mengapa ada seorang manajer? Sudahkah ada yang masuk, Van? Supaya satu komando. Leader dibutuhkan untuk mendrive tim. Manfaat pentingnya manajer untuk mengatur jalan satu tujuan supaya lebih jelas. Kemudian juga mengorganisasi. Oke.
Udah banyak jawabannya ya. Nggak kebayang sih soalnya yang hadir di sini ya pagi hari ini Fani, sebagaimana untuk diketahui kita jumlahnya 252 nih sepertinya kan pesertanya nih. Betul ya Fani atau Novi? 252 ya. Banyak banget nih jawabannya nih. Mengorkestra tim. Kang Budi, terima kasih Kang Budi. Memimpin suatu organisasi atau divisi. Oke, kalau kita lihat jawabannya memang 100 semua. Sayangnya coklatnya atau virtual coklatnya ini nggak cukup nih dari MSI ini untuk jawaban-jawaban betul. Wah, di sini. Ya, terima kasih teman-teman untuk semangat pembelajarannya dengan Anda merespon dari pertanyaan pertama kali di sini adalah mengapa ada seorang manajer dalam hal ini. Baik, kalau dari awal tadi saya katakan bahwa managing people menjadi suatu topik pembelajaran kita di dalam beberapa kali webinar. Ini udah yang ketiga ya, managing people di sini. Kata-kata managing kalau dikatakan sebagai suatu pekerjaan adalah manager, dari kata manage di sini. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang ini sebagian besar pastinya adalah dari psikologi, ya. Betul ya, Novi? Dari psikologi semua ini rata-rata? Macam-macam background-nya. Macam-macam, nggak harus. Nggak semuanya psikologi. Oh, Bapak. Sorry kalau saya salah asing di pagi hari ini, teman-teman. Karena sebenarnya mereka ini ingin mengelola tim lah, mengelola SDM semua. Ya. Luar biasa banget. Ngapain sih kita butuh seorang manajer? Nah, saya akan melihat dari perspektif bahwa suatu tim itu terdiri dari beberapa orang. Suatu tim itu terdiri dari berbagai macam uniqueness atau keunikan masing. Kemudian juga suatu tim itu butuh berbagai macam satu karakternya. Pak Widi, mohon maaf suaranya agak berdengung. Berdengung ya? Iya. Oh. Itu 1, 2, 3, jajal 1, jajal 2. Mungkin pengaruh kipas. Kipas? Oke. Aduh, saya nggak punya AC soalnya. Nyamar. Udah gimana, Van? Udah jelas ya? Masih pengaruh juga, Van? Ini better. Better ya? Thank you, Van. Oke, saya lanjut. Poinnya di sini adalah cara suatu statement yang sangat-sangat umum. Saya masih dengar feedback dari siapa ya? Apa dari saya atau dari siapa? Masih ada feedback ya? Jadi seperti ini. Statement yang sangat umum di sini adalah tentang individual differences atau perbedaan individu. Itulah yang menjawab kenapa sih kita butuh seorang manajer. Jawaban dari teman-teman tadi juga banyak yang betul juga. Iya Pak, karena untuk memimpin tim. Iya Pak, karena untuk mencapai satu tujuan, ya, one goal, one vision, one mission. Banyak banget quotes-quotes yang mengatakan why we need a manager dalam hal ini. Namun dalam konteks di sini managing people, saya bicaranya lebih ke arah kepada ini tuh handling atau tuh penanganin yang namanya individual differences. Di tim kita sendiri, kalau kita punya anggota tim 4 orang, itu udah pasti ada 4 karakter yang berbeda, ada 4 kemampuan yang berbeda, ada 4 kemauan pun juga yang berbeda juga. So, ini akan jawab pada slide berikut ini juga teman-teman hubungannya. Pertanyaan di sini adalah, why do we need to profile our team? Mengapa kita butuh memprofil tim kita ini? Sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah belajar tentang situational leadership, ilmu ini sama juga. Jadinya akan menjadi suatu pengkayaan lagi. Teman-teman bisa sharing juga ke teman-teman yang lainnya. Kenapa sih kita harus memprofil tim kita? Sekali lagi juga,
saya pastikan dari awal di sini adalah ilmu ini bukan hanya buat teman-teman yang menjadi seorang leader, tetapi ketika Anda self-leading, memimpin diri Anda sendiri, Anda pun juga perlu memprofil diri Anda untuk berkomunikasi juga dengan sekitar atau lingkungan orang-orang sekitar Anda, mulai dari keluarga Anda. Bagi teman-teman yang punya suatu profesi sebagai seorang penjual, seller, ataupun juga sebagai seorang marketing juga, profiling ini adalah juga suatu ilmu yang sangat-sangat berguna juga di sini. Karena bagaimana kita bisa berjualan kalau kita tidak bisa memprofil customer kita, atau kalau di banking istilahnya adalah nasabah. Kalau Novi dan teman-teman adalah kliennya. Pasti nih sekarang nggak langsung kita udah memprofil. Nah, kalau saya akan ketemu klien seperti ini, yang dari body language-nya seperti ini, dari cara komunikasi seperti ini, dia profilnya masuk yang ke arah mana ya? Sedangkan kalau saya ketemu yang seperti A, dari kliennya ini juga yang selalu kemauannya minta diturutin, tidak pernah disela pun sedikit pun juga nggak mau, juga saya harus seperti apa ya? Nah ini sudah automatically teman-teman, di benak kita di sini kita udah melakukan suatu proses profiling. Walaupun di sini terminologi ataupun juga definisinya bukan skill versus will, tapi macam-macam juga. Apalagi kalau teman-teman dari background psikologi ya, pasti akan banyak juga ilmu-ilmu bagaimana kita memprofile lawan bicara kita. Mulai dari DIC, kemudian melalui dari MBTI, macam-macam lagi deh. Ada juga yang membuat dengan suatu terminologi sendiri-sendiri. It's okay. Itu sebagai bentuk pengkayaan, silakan. Mau tidak mau memang kita harus memprofil agar kita bisa tajam, agar kita bisa nyambung semua komunikasi dasar dari kita berhubungan selama ini berinteraksi dengan lawan bicara kita, dalam ini adalah dengan tim kita. Baik itu orang sales, apapun juga profesinya juga pasti. Bahkan seorang ibu-ibu ya, mungkin maaf teman-teman di sini ada yang profesinya adalah bukan profesi ya, tidak bekerja lah, jadi ibu rumah tangga di rumah. Ya bukan berarti tidak mau bekerja ya, tapi sudah tercukupi dari sang suami tercintanya. Biasa banget ya, tangan buat kaum lelaki. Bahkan dia juga butuh banget ini memprofil. Misalnya dia mau bernegosiasi dengan tukang sayur, mau belanja juga dengan apa yang di mana-mana gitu ya, di offline store ya, jika tidak ada pandemik. Pasti dia juga butuh profil lawan bicaranya dia ini seperti apa. Ini seperti nggak mau ditawar nih kalau dari lagu-lagunya seperti ini. Profilnya seperti apa ya? Saya ketemunya pada saat tanggal muda atau tanggal tua. Macam-macam lah pokoknya teman-teman. So why do we need to profile ya our team ataupun juga lawan bicara kita ya ini basically ini teman-teman. Benar-benar butuh, betul-betul tidak bisa dikesampingkan begitu saja. So oke, teman-teman. Bagi yang teman-teman bisa pahami di sini, profiling our team itu adalah tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Silakan siapkan pertanyaannya, nantinya bisa akan difasilitasi oleh ibu moderator atau mbak moderator. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya, mungkin pada suatu termin waktu sesudah saya penjelasan, kenapa kita butuh profil dari lawan bicara kita ataupun juga dari tim kita di sini. Nah, ada suatu hal yang menarik, tapi juga saya berharap kita ada suatu keberkahan ya. Saya akan sharing sebuah video, mudah-mudahan lancar streamingnya ataupun juga bandwidthnya. Ya, Bismillah. Video ini bercerita mengenai tentang seorang apa ini? Seorang ya kulit hitam, anak lelaki. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton film ini, cukup lama banget, Blind Side, ya. Tapi saya nggak akan bahas mengenai tentang mami mudanya teman-teman, tapi lebih ke arah kepada nantinya si Michael Oher ini seperti apa ketika dia mendapatkan suatu
proses pengembangan atau proses pembelajaran. Dari video tersebut, yang ingin nantinya teman-teman saya ajak untuk berdiskusi di sini adalah yang pertama, apa sih yang dilakukan oleh orang sekitarnya dari Michael O'Hare tersebut. Jadi film ini bercerita mengenai tentang Michael O'Hare belajar, apa itu ya namanya, sepak bolanya Amerika itu apa disebutnya, Vi ya? Rugby atau soccer ya disebutnya. Nah, aku belum pernah ke Amerika jadi nggak tahu nih permainan olahraganya ini. Nah, Michael O'Hare ini belajar hal tersebut, teman-teman. Tetapi seorang professional coach ataupun juga professional trainernya, saya lupa nama pemerannya siapa, seorang cowok, silakan nanti diamati teman-teman. Dia menerapkan dengan suatu teknik yang berbeda dibandingkan dengan yang ibu angkatnya ini di dalam memberikan treatment pelatihan ke si Michael O'Hare ini, teman-teman. Nah, tugas Anda tadi itu adalah, tolong Anda amatin ya, apa yang membedakan antara pelatih yang sebenarnya, yang laki-laki, kemudian dibandingkan juga dengan pelatih yang tidak kalaupun juga nanti kurang jelas juga 2 kali tersebut, ya teman-teman bolehlah dapat kopiannya. Dengan senang hati saya akan bagi kopiannya. Jadi adakah yang belum jelas dengan 2 pertanyaan yang saya lontarkan tadi? Cukup jelas semuanya? Oke. Coba kita lihat chatnya ini. Good. Cukup jelas ya sepertinya. Novi atau Fani atau siapa kemudian bisa membantu saya respon dari pertanyaan saya ini cukup bisa diterima. 2 bentuk pertanyaan. Apa yang membedakan nanti antara 2 orang profesional, 2 orang trainer tersebut, antara Sandra Bullock dan satunya lagi dari cowok. Jadi teman-teman bisa lihat di movie berikut ini. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, mana yang lebih efektif antara si Sandra Bullock sebagai unofficial trainer dengan seorang lelaki yang menjadi official trainer atau professional trainer. Oke, silakan dijawab melalui forum chatnya. Oke, semua saya putar. Sorry, bisa dengar suaranya? Coba saya share lagi. Ada teksnya nggak ya? Teksnya ada, maksudnya subtitle-nya itu ya? Subtitle-nya. Subtitle-nya ada. Sudah bisa terlihat lagi ya? Belum. Belum muncul ya? Belum muncul. Oke. Udah keputar belum videonya di sana? Belum sih. Keluar suaranya? Keluar. Let's go! Forward! You got 100 pounds on Collis and you can't keep him out of our backfield? Hold your block until the whistle blows. Hold it. All right, let's go. What's with the camera? Michael always does better when he sees what he's supposed to be doing. Let's go.
Holding. Left tackle. Michael, come on. Or. Come here, son. You're gonna hold him. Hold him inside here between the tits. You got it? Would you look at me, son? If you grab him outside here like this or with that horse collar thing you just did, you're gonna get flagged and I'm gonna be pissed. You hear me? All right, let's go. Baby, wash my stuff, all right? Okay. Well, at least he'll look good coming off the bus. They'll be terrified till they realize he's a marshmallow. Looks like Tarzan plays like Jane. Give me a minute, Bert. We're in the middle of practice, Leanne. You can thank me later. Come. Michael, do you remember when we first met and we went to that horrible part of town to buy you those dreadful clothes? And I was a little bit scared and you told me not to worry about it because you had my back. Do you remember that? Yes, ma'am. And if anyone tried to get to me, you would have stopped them, right? And when you and SJ were in that car wreck, what did you do to the airbag? Stopped it? You stopped it. You stopped it. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys, okay? Listen. Okay. Tony here's your quarterback, all right? You protect his blind side. When you look at him, you think of me, how you have my back, how you have his, okay? All right, Tony, go back. All right. Oompa Loompa here is your tailback. When you look at him, you think of SJ and how you'd never let anyone or anything hurt him. Do you understand me? All right, go back. Got it? What about Collins and Mr. Tootie? Fine, they can be on the team too. Are you gonna protect the family, Michael? Yes, ma'am. Good boy. And go have some fun. Yelling at him doesn't work, Bert. Doesn't trust men. In his experience, they pretend to care about you till they disappear. Come on, Michael. All right, Michael, come on. That boy. Hey, get over here. Let's go. Okay. What'd you say to him? You should get to know your players, Bert. He tested 98% in protective instincts. I said you could thank me later. Oke, cukup jelas untuk bisa diikuti, Mas sama Mbak. Atau juga perlu saya ulang lagi video itu? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, jadi tidak perlu diulang. Jawabannya seperti itu kan, Ivan. Baik, silakan jawab 1 atau 2 menit dari 2 pertanyaan tersebut. Apa yang membedakan dari gayanya 2 orang coach di sini? Tentunya yang baju hijau yang cowok adalah profesional atau official coach, sedangkan yang baju hitam si cewek ini Sandra Bullock itu adalah unofficial atau bukan professional coach tapi seorang ibu angkatnya. Apa yang membedakan? Terus mana yang lebih efektif, teman-teman? Kalau menurut teman-teman, 2 pertanyaan tersebut. Yuk silakan jawab. Dari itu ada yang sudah menjawab, Pak Widi. Pak Jeffrey mungkin mau langsung bicara, boleh open mic.
Oh, silakan. Lebih Ada jawaban-jawaban di Jeffrey. Pak Monggo, Jeffrey Pak. silakan bisa Welcome, diambil. Pak, untuk menyuarakan, Pak. Pak Jeffrey sepertinya udah ini hafal Selamat sekali pagi. dengan filmnya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jeffrey. Ya, selamat pagi. Salam damai sejahtera semua Bapak Ibu. Ya, saya sudah pernah nonton film itu sudah lama itu. Wah. Di Journal Trainer. Karena bisa melakukan pendekatan persuasif atau menyentuh hati. Jadi will itu yang lebih efektif, efisien pada setiap person siapapun. Begitu Pak kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Jeffrey. Tepuk tangan dulu juga teman-teman. Luar biasa banget Pak Jeffrey ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Filmnya udah dulu Pak ya. Bapak jangan bilang filmnya dulu, itu dulunya dalam banget Pak. Ini kelihatan kita berdua Pak dari zaman apa? Zaman dinosaurus. Yang lainnya silakan Mas sama Mbak, adik-adik. Iya, adik-adik. Bu Fani Yuk, mungkin Pak, bisa pengen dengar nih. meresumkan jawaban dari peserta yang udah nuliskan di chat, Bu Fani. Oke, silakan. Oke, saya bantu mungkin. Unofficial trainer menggunakan pendekatan yang berbeda dengan official trainernya. OT-nya ke pihak Uyah, dia belum kenal timnya dengan baik, beda dengan unprofesional atau UT-nya. Dia paham bagaimana cara menyampaikan misi sesuai dengan style person. Terus Bu Jessica menyampaikan unprofessional trainer, karena dia mengetahui betul profil atau karakter pemain sehingga coachingnya sangat mengena dari sudut will, sedangkan yang satunya berdasarkan teori atau skill. Beberapa jawaban juga seperti itu Pak Widi, lebih efektif unofficial coach. Oke. Terima kasih Novi. Ya, pakai istilah UT sama OT ya. UT adalah bahwa mungkin ibu tadi lebih mendekati ya naluri keibuan nih, sudah memenuhi syarat pribadi. Ya, Mas sama Mbak, dari jawaban-jawaban tersebut betul sekali memang. Jadi kalau kita pakai istilah dua ya, kita pakai istilah unofficial trainer dan juga official trainer, itu memang membuat dua hal yang berbeda di sini. Dan caranya mereka melihat, caranya mereka memperlakukan, betul juga jawaban teman-teman tadi, itu lebih ke arah kepada mana yang lebih baik di dalam memprofile anggota timnya, mana yang lebih baik di dalam memetakan dari sisi skill dan will anggota sepak bola ataupun juga rugby-nya tersebut. Pada kasus Michael Oher di sini, yang tadi saya ajak teman-teman juga melakukan suatu filmnya, ada apa, karena ini semua juga gretong dari YouTube juga saya carinya, cuman ada sedikit subtitle lah, bolehlah. Jadi bagi aja untuk pembelajaran ya, silakan bisa menikmati untuk membedah movie tersebut. Jadi saya lanjut bahwa kesiapan atau pengetahuan mengenai tentang profiling adalah penting banget, tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Dan ini banyak sekali kasusnya memang kalau teman-teman lihat di organisasi semacam si Michael Oher ini mendapatkan suatu bentuk perlakuan. Satu sisi kalau saya katakan di sini adalah official trainernya, beliau melakukan suatu bentuk di sini itu adalah makro, disebutnya adalah makro managing. Jadi dia memanage secara di besarnya saja. Ya,
seharusnya dia lebih ke arah kepada mikronya atau lebih ke arah dalamnya banget di sini. Hal yang berbeda juga dilakukan oleh si UT atau unofficial trainernya di sini, si Sandra Bullock. Ya, dia mendapatkan blessing, keberkahan bahwa dia sebagai ibu angkatnya. Dan dia juga udah tahu karakter, mulai dari sisi Will-nya, dari si O'Hare seperti apa. Bahwa si O'Hare itu kalau, ini cerita nyata ya teman-teman ya. Nanti silakan cek masih itu juga kalau saya tahu dalam bercerita ini. Michael O'Hare ini memang dari berangkat dari kisah nyata, beliau adalah termasuk anak yang kalau salah saya itu adalah MA ya, mental retarded, tapi masih golongan yang paling tinggi ya, imbecile, debil, idiot, saya udah lupa teorinya nih. Pokoknya paling tinggi lah dari golongan mental retarded tersebut ya, imbecile mungkin ya. Nah, Michael O'Hare ini si gambarannya itu persisnya tahu lah, si profilnya ini yang lebih tahu adalah si ibu angkatnya tersebut, jadi keberkahan bagi ibu angkat tersebut. Makanya dia bisa banget membuat suatu bentuk komunikasi, membuat suatu bentuk ya apakah instruksi ya ke Michael O'Hare tersebut, menganalogikan suatu pengalaman ketika mereka berdua pergi ke suatu daerah yang disebutnya adalah daerah yang sangat Bronx ya, sangat-sangat yang kriminalitasnya tinggi, ya Michael O'Hare melindungi ibu angkatnya tersebut ketika belanja jaket atau belanja baju. Michael O'Hare juga diingatkan lagi juga oleh si UT atau ibu angkatnya tersebut bahwa belajar atau memberikan perlindungan kepada teman-teman kamu di dalam main rugby di sini persis sebagaimana kamu juga melindungi si adik angkatnya yang paling kecil itu ketika terjadi satu kecelakaan mobil. Jadi di dalam tersebut digambarkan memang Michael O'Hare melindungi sampai tangannya berdarah-darah ketika terjadi benturan mobil antara dia dan si adik angkatnya kecil tersebut. Jadi insting protection-nya dia atau protective insting-nya dia itu tadi dikatakan di akhir movie tadi itu 98%. Nah, ini adalah dua dari skill teori mengenai tentang pembelajaran kita hari ini. Mau tidak mau kita memang harus memprofil sekitar kita. Nah, ini dari sisi pembelajaran dari film tentang Blind Side, tentang Michael O'Hare tersebut. Kalau yang hobinya main bola nih, mungkin tadi itu ya Om Budi, Om Jeffrey, dan yang lainnya juga pasti tahu dong. Ini adalah komposisi pemain dari kesebelasan mana? PSSI ya ini ya. PSSI atau Persebaya ini? Persebaya ini. Bukan, ini adalah komposisi dari Real Madrid ya. Real Madrid yang 2020. Kenapa seorang coach atau seorang pelatih bola yang dalam ini adalah Mr. Zidane tadi yang saya pakai di awal slide tadi itu, seorang manajer di sini. Dia juga melakukan suatu profiling untuk ini ketika memainkan pertandingan-pertandingan. Jadi profiling yang dilakukan oleh pelatih bola di sini atau Zidane di tim Real Madrid ini, Bapak Ibu saya ajak bermetafora ya, sorry bagi yang tidak begitu mengenal bola, tapi bisa diambil suatu pembelajarannya di sini bahwa kalau seorang penyerang yang di sini adalah diartikan namanya adalah Benzema, itu memang dia dari sisi profilnya memang dia persis menjadi suatu penyerang. Jadi ceritanya dari skill sama pun juga sudah gabung di kesebelasan Real Madrid itu. Bagaimana skill-nya si Benzema sebagai penyerang pada posisi penyerang. Tentunya kalau kita lihat di sini hal yang berbeda pun juga. Ada yang jawab, saya fans beratnya ini apa? MU. Saya lanjut, teman-teman. Hal yang berbeda juga kalau kita bandingkan dengan penyerang. Panggilannya adalah Courtois, saya lupa nama lengkapnya karena orang Yunani ini.
seorang pelatih di sini, sidang di sini, dia juga secara persis tahu teman-teman profil dari seorang penjagawan itu seperti apa. Kalau kita di ilmu HR adalah ada suatu di job desk digambarkan job requirement ya, job requirement. Nah itu lebih ke arah ke sana profilnya. Mulai dari skill itu juga digambarkan ke sana. Nah ini bisa akan menjadi suatu hal yang ujung-ujungnya adalah efektif, akan bisa mengembangkan, akan bisa melatih dari anggota tim bola tersebut atau anggota tim dari organisasi kita nih. Bahwa tidak bisa kita lakukan suatu biaya itu bahasa Indonesianya itu generalisasi ya, asimilasi dari bahasa Inggris generalization ya, dipunyai oleh skill-nya kiper tadi itu si Purois atau mungkin juga pertahanan. Mas sama Mbak, kita lihat di sini, secara kemauan, cara baca dari kuadran ini adalah dia cukup tinggi, secara kemauan cukup high, tinggi. Jadi kita tulisnya adalah willing. Tetapi bagaimana dengan secara keterampilan atau secara kemampuannya dia? Oh ternyata ini adalah rendah di sebelah sini. Maka kita beri judul adalah willing dan unable. Ini adalah di kotak yang di sebelah kiri atas di sini. Nah, di sini pemahamannya. Nanti abis ini kita praktek ya, teman-teman. Masih cukup ya, Ibu moderator, waktu saya masih 5 jam lagi atau berapa jam lagi ya? Masih Pak, silakan bisa dilanjut. Nggak, soalnya kalau saya udah asik ngomong bablas aja ntar. Sorry ya, Vi. Koncamu, Vi. Oke. Nah, yang kedua kita bandingkan di sini, teman-teman. Pak, kalau yang di pojok kanan bawah seperti apa cara bacanya? Nah, pojok kanan bawah ini kuadrannya namanya adalah unwilling able. Artinya di sini adalah dari sisi kemauan, ya dari sisi kemauan yang tegak lurus di sini parameternya. Ini rendah, yaitu rendah di sini ya, rendah. Kalau kita cara bacanya samping kanan di sini teman-teman, rendah. Ini adalah unwilling, artinya dia Nah, lanjut yang ketiga di sini. Kalau ketiga ini cara bacanya gimana Pak yang di pojok kanan atas di sini? Jadi mudah aja. Kalau teman-teman lihat rutin dari sisi keterampilan dari sisi kemauannya bagaimana nih? Willingnya, oh hai Pak, tarik aja ke sini. Oh hai di sini dia tinggi. Dari sisi kemampuan atau keterampilan gimana? Tinggi juga Pak di sini. Jadi kalau mau disebut di sini adalah willing sama able. Udah nggak pakai depannya huruf U lagi, an lagi. Atau bisa juga dikategorikan di sini adalah high will sama high skill. Sedangkan yang di sebelah kiri, pojok kiri, kalau saya katakan di sini adalah high will, tapi low skill. Ya, itu. Yang keempat ini, kalau kita belajar di di dunia HR, teorinya kalau ini ya, 9 grid factor, inilah masuk yang pojok kiri bawah ini ya, disebutnya juga Deadwood, ataupun juga ya jauh banget lah untuk mau kita coba akan fokus itu kembangin. Karena dari sisi kemauan itu rendah, dari sisi itu juga rendah. Will-nya rendah, skill-nya rendah. Nah ini membuat membuat tidak akan menjadi suatu hal yang menjadi prioritas kalau yang ada di sini.
Ini maksudnya seperti ini, teman-teman, ataupun juga Mas sama Mbak. Kalau kita udah siapin kuadran seperti ini, lalu next-nya seperti apa, Pak? Ya, silakan. Kalau Anda punya 2 orang anggota tim, bahkan pun juga 1 orang, 3 orang, 5 orang, bahkan sampai 10, 15, 20, silakan Mas sama Mbak di sini profilnya itu masukkan. Ya. Profil dari orang-orang tersebut mana yang cocok dari profil will sama skill ini, di 2 hal ini. Mana yang akan masuk di kuadran kiri atas, willing, ataupun juga enable, atau mungkin mana juga yang masuk di kuadran yang paling kanan bawah, unwilling atau able. Misal di sini ya, saya ambil contoh di sini teman saya Novi. Novi ini misalnya menjadi pinjam dulu Pi ya namamu Pi. Anggota timnya Novi ini cukup punya kemauan, artinya proaktif, kemudian motivasinya tinggi, ngadain tentang webinar, ngadain tentang training, wah semangat banget nih. Apapun situasinya, pandemik tidak pandemik, yang penting kerja dan kerja. Wah itu berarti willingnya tinggi. Willing tinggi. Nah, bagaimana profil yang keduanya? Dari sisi jangan dikata lagi juga. Teman kita Novi ini dari sisi keterampilannya, dia sebagai seorang fasilitator memfasilitasi suatu acara TOP BGT ya, Top Market Top. Dari sisi sebagai seorang trainer ataupun juga seorang levelnya udah mana-mana. Nah, berarti kalau begitu teman kita Novi ini dia akan masuk di mana teman-teman? Ya udah pasti high will sama high skill itu akan ketemunya di pojok kanan atas. Willing sama able. Ada lagi juga yang lainnya mungkin juga ya. Karena saya kenalnya di sini Fani ya, saya Novi saya kerjain aja Fani. Nama juga Fani ini dia kemauannya tinggi banget. Setiap cara sesi webinar kan tantangannya adalah banyak banget di sini. Oke? Nah, sebelum saya lanjut, untuk apa sesudah kita mapping di sini apa yang harus kita lakukan atau SWOT? Nah, Novi atau Fani saya izin tuh mengorganize pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Oke, saya bisa baca langsung di sini, Pak. Ya, saya bisa lanjut baca sendiri di sini. Ada Pak Satrio tuh tanya bagaimana treatment di masing-masing kuadran, intinya gitulah. Bagaimana treatment di masing-masing kuadran? Oke. Terus ada pertanyaan lagi, Pak Jeffrey tuh Pak Jeffrey. Bukannya skill building untuk memprofile tim namanya Pak ya, Widi ya. Oke. Terus apakah ada kaitan hard skill dengan soft skill? Maksudnya jika seseorang yang telah memiliki hard skill yang mumpuni, pasti otomatis pada soft skill-nya. Deadwood dari Ibu Muhita atau Mbak Muhita nih, untuk profiling tim apa hanya dari satu perspektif saja Pak? Misalnya apa hanya atasannya saja yang bisa menilai? Terus Pak Satrio atau Mas ini, Pak Widi, bagaimana cara pengelolaan personil di tiap kuadran? Oke, menarik banget. Oke, coba saya akan rangkum ini pertanyaan-pertanyaan ini di sisi jawabannya ya. Baik, pertanyaan mengenai tentang apakah ini skill building ataupun juga will building, dua-duanya memang menjadi suatu bentuk profilnya. Karena kalau kita belajar mengenai tentang teori perkembangan ya,
Ada yang umumnya ada namanya SKA, skill, knowledge, dan attitude. Kalau skill knowledge itu lebih ke arah pada dikelompokkan di sini lebih ke arah pada masuk di keterampilan. Tapi kalau attitude di sini masuk di will. Sekaligus juga di sini adalah kalau kita belajar mengenai tentang parameter skill itu lebih ke arah kepada hard skill-nya. Sedangkan kalau will itu lebih ke arah kepada soft skill-nya. Nah, apakah kalau skill atau hard skill-nya di sini sudah tinggi, otomatis juga will-nya juga tinggi? Ya, belum tentu juga, Mas sama Mbak di sini. Banyak sekali juga, pastinya juga yang sudah pengalaman dengan melakukan suatu star interviewing, ya, mempunyai keterampilan interview. Mas sama Mbak pasti akan banyak melihat dari pengalaman-pengalamannya ketika melakukan sesi interview tersebut. Dia lulusan Harvard, lulusan Stanford, lulusan dari Singapura, sudah jago banget deh. Dari GPA-nya, dari apa namanya, skill-nya luar biasa banget. Tapi kalau kita lihat dari attitude-nya atau willing-nya dia, kemauannya dia, komitmennya dia, itu sangat-sangat bisa terbaca dengan mudah. Itu ampun, tidak memenuhi apa yang menjadi suatu harapan kita di sini. Nah, jawabannya adalah tidak mesti. Kalau udah hard skill-nya tinggi, soft skill-nya tinggi, enggak juga, Mas ataupun juga Mbak di sini. Makanya dibuat suatu 4 kuadran di sini. Ada yang skill-nya udah tinggi atau hard skill-nya, tapi soft skill-nya masih rendah. Ada juga yang soft skill-nya udah tinggi, tapi hard skill-nya masih rendah. Ini yang membedakan di dalam dinamika kita memetakan apa namanya orang per orang atau anggota tim kita. Ada yang hard skill-nya tinggi tapi soft skill-nya aduh gimana ya gemes ngadepinnya. Ya, maka dari itulah kalau kita bicara hard skill tinggi tapi soft skill-nya rendah, belajar dari pengalaman saya kemarin melakukan sesi coaching untuk teman-teman di ITB dan lintas online-nya salah Zoom di beberapa universitas yang cukup ternama di Indonesia ini, teman-teman, kalau yang namanya dari perguruan tinggi tersebut, jadi coaching ini saya diundang coaching oleh alma mater coaching saya itu, saya memberikan coaching pada saat mereka sebelum ada kelulusan. Jadi yang sudah apa namanya sudah mau skripsi atau sudah mau TA terakhir tersebut, mereka mendapatkan suatu ya kalau kita di SMA dulu sekolah namanya BK ya bimbingan konseling, tapi ini lebih ke arah coaching. Lebih ke arah kepada bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka mempunyai suatu soft skill atau will nantinya ketika terjun di organisasi atau di pekerjaan-pekerjaan. Ya, saya banyak menemukan banget yang namanya milenial, itu menjadi tantangannya adalah di tetapi preferensinya ini ya harusnya mereka bisa cair lah atau bergabung dengan kanan kirinya dalam berkomunikasi. Mereka pilih-pilih dan mereka pilih-pilihnya itu mereka menggunakan suatu channel-channel komunikasi tertentu. Saya sebagai seorang coachnya juga cukup kerepotan ketika berkomunikasi secara online dengan milenial atau anak-anak yang 6 bulan lagi mau lulus tersebut. Karena mereka nggak punya WA, WhatsApp, teman-teman. Mereka punyanya apa? Mereka punyanya Line gitu loh. Sedangkan saya gaptek banget saya dengan Line. Saya tahunya cuma WA. Ya sudahlah, kita memang posisinya adalah posisi lolita, lompat 50 tahun. Betul ya, Fik ya? Posisi pada umur-umur yang udah kolonial. Yang digunakan channel komunikasinya WA, sedangkan mereka Line tersebut. Nah ini menjawab pertanyaan statement dari Ibu atau Mbak Maria Helena ini benar banget juga. Skillnya tinggi banget, tapi skillnya aduh. Willing mereka untuk berkomunikasi dengan suatu penyamaan visi sama misi dengan peer grupnya aja. Mereka pilih-pilih. Nggak bisa Pak Wid, kami nggak punya WA. Kami punyanya adalah Line. Ya udah terpaksa saya belajar sama anak-anak saya dulu. Download dulu Line, caranya Line dipakai apa.
ada preferensi tersendiri, artinya mereka butuh emoticon untuk emot-emotnya. Itu sih. Jadi akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kenapa sih tentang will sama skillnya ini seperti ini profil-profilnya. Ada pertanyaan dari Mbak Nur atau Ibu Nur nih. Pak, nih saya ini masih belum paham nih Pak, apa namanya profil. Oke. Kemudian ada lagi juga naming. Profil adalah melihat latar menghilangkan Mbak Nur. Nah, ini terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ya mau disebut bukan membeda-bedakan ya. Kalau membeda-bedakan ini kadang konotasinya ke arah negatif. Tapi lebih ke arah kepada ini adalah suatu kemudahan bagi kita untuk berkomunikasi. Judul-judulnya sih untuk berkomunikasi, nggak ada lain. Bagaimana kita supaya bisa efektif? Ya kita harus tahu, teman-teman. Sorry, saya ajak apa namanya ke arah apa namanya ke arah teori. Aduh, ini slide saya satunya lagi nggak bisa muncul ya. Teman-teman yang bagi latar belakang ekonomi atau psikologi terutama ya, Anda pasti ingat yang namanya teori gunung es. Nah, teori gunung es. Oke, masih ingat nggak sih? Fani masih ingat nggak teori gunung es? Nggak ingat. Gunung es itu adalah ya iceberg phenomenon. Itu adalah fenomena yang menggambarkan profil manusia. Profil manusia. Saya suka banget teori tersebut ya. Cuman maaf saya nggak tahu penemunya siapa. Kita harus tahu nih yang paling dasarnya itu seperti apa sih, yang paling di bawah tersebut. Dalam bentuk komunikasi, ya memang kita harus mapping, kita harus memprofil. Kita hanya jangan aja di permukaan air, kita hanya jangan melihat di ujung gunung esnya saja, tapi kita juga harus nyebur ke dalam. Kita harus nyelam, kita harus go diving deeply dan deeply lagi dalam dan dalam lagi di sini. Artinya kita harus menyelami, kita harus membuat mapping, kita harus bertanya, kita harus mengidentifikasi. Kita harus yang latar belakangnya adalah dari skill will-nya. Agar supaya apa? Agar kita jadi tahu nih, apa sih yang tersirat, apa yang tersurat, lebih-lebih apa yang dimau jadi need-nya orang itu berkomunikasi ke kita. Kalau kita udah pas semuanya tersebut, terjadilah yang namanya efektivitas komunikasi. Teman-teman bisa bayangkan, kalau kita cuma berkomunikasi hanya lewat identifikasi yang gunung es yang muncul di permukaan air. Pasti kita tahu dong, yang muncul di permukaan air ya yang sekecil itu aja ya. Padahal di bawahnya gede banget. Sama di dunia apapun juga, judulnya komunikasi di perjualan, kita mengajar, kita bernegosiasi, butuh yang namanya profiling, butuh yang namanya untuk lebih tahu dalam siapa lawan bicara kita dalam hal kita komunikasi. Intinya ke arah sana sih filosofinya. Bahwa kita memang harus terjun ke dalam profil. Bahkan ketika saya diundang oleh teman saya yang luar biasa banget Novi di sini, saya pun juga pengen tahu nih, apa sih yang menjadi kebutuhannya itu. Saya harus tahu profilnya Novi ini seperti apa. Oh ternyata luar biasa banget. Jos. Nah, kalau yang Mas Dedi ini tanyakan di sini adalah Pak, cara menghilangkan subjektivitasnya Pak. Ini agak sedikit bergeser teman-teman ya ke arah filosofi penilaian. Teman-teman memang nggak akan kita bisa hindarin dalam kita mengklasifikasi atau memprofil, memetakan. Dia will-nya seperti apa, kemudian dia skill-nya juga seperti apa. Pasti ada unsur penilaian. Dan ini akan sangat-sangat menantang banget kalau sebenarnya di prakteknya sih. Di sini maksud saya bedakan menjadi dua. Ada yang namanya keterampilan secara perilaku, ada yang namanya keterampilan secara knowledge atau disebutnya knowledge. Ya. Kalau secara knowledge, filosofi penilaiannya adalah ada nilai absolut atau nilai mutlak
Kalau dia tidak menjawab benar, nilainya adalah 0. Kalau dia menjawab benar, bisa nilainya 1, atau tidak bisa kita scoring 10. Ini gampang. Ya, pasti yang masih anget-anget atau masih senang belajar ya, kalau di statistik pasti belajar banget. Sekarang ini kalau dia nggak bisa jawab, ya dia nilainya 0. Tapi kalau dia bisa jawab, dia nilainya 1 atau minus 10 di scoring seperti itu. Itu adalah dari sisi kita memprofil atau menilai dari sisi pengetahuan. Tapi bagaimana dengan yang namanya behavior atau keterampilan perilakunya di sini? Nah, ini teman-teman tantangannya di sini. Sekaligus juga menjawab di Mas Dedi. Itu walaupun kita sudah membuat suatu perumusan definisi perilaku, perilaku A, perilaku B, perilaku D, atau disebutnya adalah proficiency level, ya, tingkat keahlian, tingkat keterampilan perilaku tersebut. Kita udah gambarin, ada kamusnya, ada definisi, ada definisi per definisinya, ada yang namanya matriks-matriksnya. Tapi tetap yang namanya subjektivitas di sini tidak bisa kita hilangkan 100%, Mas Heri dan teman-teman. Walaupun begitu, itu jauh lebih bagus kalau kita udah buat suatu proficiency level atau kamus definisi perilaku tersebut daripada tidak ada sama sekali di sini. Itu sih gambarannya, teman-teman. So, kalau yang jagonya untuk melakukan suatu profiling memang ya Mbak Novi ini dan segala pengalamannya ini sampai sekarang ini ya, itu silakan tuh ke arah sana tuh pukul melakukan suatu assessment. Wah, keren banget. Itu masih teman-teman. Jadi unsur assessment juga menilai di sini bermain pastinya juga di dalam kita memetakan teman profil, walaupun cuma dari parameter yang sederhana aja, will sama skill. Mungkin ada yang bertanya juga, Pak, prakteknya gimana sih, Pak? Kalau saya harus seperti itu, Pak, melakukan suatu will sama skill. Teman-teman, kalau pengalaman di organisasi-organisasi yang beberapa kali saya ikutin, tadi udah disebutin di awal sama si Pani ya, banyak banget organisasinya. Nama lainnya adalah kok kutu loncat banget, Pak, Bapak ini. Ya, kalau skill itu saya seringnya punya database dibantu oleh teman-teman di tim HR. Jadi tahun ke tahun mereka sudah ada database, katakanlah dari KPI-nya, KPI score-nya, itu cukup dapat. Tinggal saya melakukan suatu pengamatan dari sisi willing-nya aja. Memetanya seperti apa. Saya buat suatu definisinya dulu, biar tidak terjadi silang seketa, karena kita udah punya kamusnya, atau pegangannya, atau pedomannya. Nah, baru saya ukur. Jadi skill-nya memang agak pelik, emang dari itu saya dapetin dari tim HR. Sedangkan kalau will, saya gunakan pengamatan sehari-hari. Karena will memang agak susah untuk menentukan secara prakteknya. Sedangkan will juga yang paling tahu adalah direct superior atau incumbent leader-nya. Sedangkan saya yang hanya pusatnya sebagai head of training di kantor-kantor pusat tidak bisa tahu sekian ratus, sekian ribu orang. Jadi pun juga di sini saya memberdayakan dari incumbent leader-nya atau direct supervisor-nya untuk bisa membantu saya memenuhi parameter will tersebut. Bapak dan Ibu, Mas sama Mbak, ya. Adik-adik, itu sih menjawabnya. Jadi mau seperti apa untuk menghilangkan subjektivitas, balik lagi juga gunakan kamus-kamus, gunakan pedoman-pedoman buat proficiency level. Walaupun tidak bisa dihilangkan 100% yang namanya unsur subjektivitas tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa saya lanjut? Silakan dilanjut. Ini tadi ada pertanyaan sih, melakukan memprofiling itu artinya apa gitu kan? Saya jawab di chat waktu itu, tadi itu saya bantu jawab, ya kita melakukan identifikasi terhadap profil seseorang. Profil itu apa ya, gambaran orang itu, seperti itu. Betul. Jadi menjelaskan gambaran yang disampaikan oleh... Yes. Thank you Novi, thank you. Memperjelas, thank you banget. Yeah. Melakukan identifikasi, profil itu apa? Ya gambaran seseorang. Gambaran seseorang itu apa? Ya gambaran dari parameter will sama parameter skill-nya. Parameter will-nya itu apa saja? Ya, atau skill-nya ya di 4 kotak ini. Bapak dan Ibu. Oke. Saya bisa lanjut ya, Vi ya?
Oke, silakan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas parameter skill itu apa, will apa, bisa tanya di grup juga, saya bisa bantu nanti untuk menjawab gitu ya. Jadi kita ngelihat will-nya itu dari apa sih, misalnya seperti itu. Tadi sebenarnya sudah dijawab juga oleh si sama Pak Widi bahwa kalau skill-nya ya kita dapatkan dari data-data HR atau assessment, benar-benar assessment kompetensi teknisnya ya. Seperti itu. Sementara will-nya itu lebih ke dalamnya, biasanya pakai assessment kayak gitu. Atau bisa jadi multi-rater. Multi-rater itu penilaian dari orang-orang yang ada di sana. Yang ada yang sering berinteraksi atau atasan langsungnya atau pengamatan kita sehari-hari. Yes. Menjawab tadi juga ada pertanyaan sih, Pak, kalau dari atasannya, ya, atau atasannya bagaimana, Pak? Jadi sebaiknya juga lihat dari tujuan kita melakukan suatu pengukuran atau mapping ini. Kalau memang untuk menggambarkan sebagaimana yang seperti biasa, silakan. Mungkin dari atasan yang sudah kenal lama, atasan yang sudah tahu nih dasarnya gunung es tersebut dari seseorang yang akan diamati atau dinilai atau di mapping ini. Tapi jangan atasan yang baru kenal, itu pasti akan bias di hal-hal ini. Jadi mesti harus dalam juga. Oke, tadi ada juga statement di atasnya lagi juga tadi. Menurut saya nih orang-orang yang di kuadran willing sama unable lebih mudah ditangani ya, karena masih ada keinginan to improve. Bisakah berbagai tips untuk yang menghadapi orang-orang yang di kuadran unwilling, able karena potensi baik tapi komitmennya kurang. Oke, kita jawab sebentar lagi di sini. Itu PR tuh buat orang HR banget ya. Low atau high dalam salib sumbu will skill dapat diberi nilai numerik absolut ataupun grade rentang. Yang menjadi masalah bagaimana meramu nilai skill yang terdiri dari keterampilan knowledge dan perilaku. Dapatkah diberi rumusan ramuan persentase di antara keduanya itu. Oke. Lagi banget yang bertanya seperti ini, nanti mohon japri ke MSI deh. Ini mereka adalah biangnya untuk meramu assessment item di sini. Berapa persentasenya juga keterampilan knowledge dan juga perilaku. Wah, dalam banget nih kawan kita tanya ini. Apakah ada orang-orang yang benar-benar unwilling dan juga unable? Bukannya setiap orang punya kelebihan. Jadi memang penting yang melakukan parameter di awal. Kalau orang tersebut will dan skill-nya rendah, mungkin memang dia harus hijrah ke tempat lain. Apa juga indikator untuk menilai skill atau will seseorang. Oke, baik. Faktanya memang ada ya, unwilling sama unable. Teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit. Mapping ini akan bisa menjadi lebih tajam lagi jika nanti teman-teman lakukan sebagai praktisi ataupun juga sebagai pekerja di suatu organisasi ya, tim HR. Anda berdasarkan project atau project base atau berdasarkan suatu bentuk konteks atau konten apa yang akan Anda gunakan. Tentunya project satu dengan project yang lainnya bisa juga scoring dari mapping ini akan berbeda-beda. Beda-beda pasti beda-beda. Jadi pada suatu project A, misalnya project A, si Johnny ini dia posisinya di kuadran bawah kiri, unwilling sama unable. Apakah itu bisa terjadi? Misal dia sudah cukup senior, tapi dia nggak ada kemauan nih. Aduh, proyek itu kan biasanya dikerjakan oleh si teman-teman dari tim departemen lain. Si Joni mengatakan seperti itu juga. Terus dia sendiri juga tidak punya pengalaman untuk mengerjakan proyek A tersebut. Ini bisa terjadi fakta seperti ini, teman-teman. Jadi kalau lebih tajam lagi memang mapping ini di project by project, kasus per kasus, tujuan per tujuan. Wah, dalam lagi gitu Pak ya, terjadi suatu micro mapping itu. Iya, kalau mau lebih tajam lagi, balik lagi juga teman-teman, semangat menghadapi uniqueness atau individual differences itu memang harus luar biasa banget di sini. Ya, seperti itu ya. Kalau indikatornya ada yang bertanya skill sama will, ya tadi itu. Pokoknya kalau will, Mas sama Mbak, itu kita bicaranya adalah yang soft skill. Yang bukan pengetahuan atau knowledge, yang bukan juga bicara mengenai tentang keterampilan atau skill. Lebih ke arah pada soft skill, lebih ke arah pada attitude, motivasi dengan segala macam ya judulnya yang non skill tadi itu atau non skill. Itu sih lebih ke arah sana. Lebih menantang Pak, lebih menantang banget juga. Ya, oke, bungkus ya. Saya lanjut ya.
Oke, silakan masih lama dilanjut juga ya. waktunya ya. Waktu Eh, berapa menit lagi sih? 10 menit. 10 menit. Bukan. Ya, Ya oke, di-extend boleh lah. macam jual jamu aja kalau saya ini bicara. Tadi Mbak siapa tadi saya lupa. Pak, kalau sudah seperti ini gimana Pak? Kalau ngadepin orang yang dari sisi kuadrat kanan bawah Pak, dari dia adalah unwilling ataupun juga dia itu skillnya udah cukup tinggi. Nah ini Mas sama Mbak, kalau kita merujuk pertanyaan tersebut dari teman kita tadi itu, yang harus kita lakukan sesudah kita mapping ini ngapain sih sebagai seorang leader ya? Jadi ini slide ini menjelaskan bagaimana leader merespon atau bagaimana Anda menentukan gaya kepemimpinan Anda terhadap peta dari anggota tim Anda. Jadi memang saya balik lagi juga. Awalnya Anda harus memetakan tim Anda seperti ini. Berapa orang yang ada di kiri atas, berapa orang yang ada di kanan atas, berapa orang yang ada di kanan bawah, berapa orang yang ada di kiri bawah. Kalau ini sudah ada nama-namanya semua di masing-masing kuadran, baru kemudian kita harus menentukan. Kalau kita sebagai seorang leader, kita sebagai orang yang akan merespon mapping skill tersebut, inilah gambarannya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau saya berhadapan orang itu, ya kurang cukup kemauannya, Pak. Kemauan dealingnya. Tapi dia pengalaman, tapi dia pintar di proyek-proyek tersebut. Mestinya harus seperti apa di sini? Di sini tipsnya, teman-teman, lakukanlah suatu gaya memimpin yang mendorong, meng-exciting, menyenangkan dia. Lebih, memotivasi dia. Lebih ke arah kepada memberikan suatu appraisal, lebih ke arah kepada memberikan suatu kesempatan untuk mengerjakan suatu proyek-proyek yang memang tidak begitu besar dapatnya, tapi bisa membuat dia itu merasa sangat well appreciated di sini, sangat terapresiasi atau terapresiasi dengan baik dari manajemen atau dari Anda di sini. Makanya gambarnya di sini kan teman-teman, diberi apresiasi nomor 1. Ini untuk orang yang biasanya yang cukup lama dari sisi service year-nya 10 tahun, 15 tahun, tapi dia sudah mau keluar enggan, mau di dalam pun juga bekerja juga segan gitu ya. Jadi ya kadang-kadang mengganggu juga gitu loh. Nah ini teman-teman silakan exciting beliau-beliaunya tersebut yang ada di kuadran ini setelah Anda mapping. Hal yang berbeda ketika Anda harus berlaku seperti apa ketika Anda punya tim itu ada di kiri atas. Artinya dari sisi will, dia tinggi banget. Tapi dari sisi kemampuan ataupun juga capability skill, kompetensinya masih rendah. Apa yang harus dilakukan di sini? Ya, gayanya Anda hadir sebagai seorang coach. Baju Anda ini teman-teman, ya, Anda harus jadi seorang coach. Nih, kayak kaos saya di sini. Jadi seorang coach. Kaosnya aja nih, coach. Silakan kalau mau dapat kaos ini minta ke Novi ya. Ini saya diberi Novi. Novi nggak dengar, nggak respon dia. Oke, ya, dengar. Di kuadran kiri atas di sini jadi seorang coach, teman-teman. Coachnya seperti apa Pak? Gaya coachingnya Pak? Anda challenge beliau. Orang-orang yang ada di kuadran tersebut. Apa yang membuat dia itu tidak mampu? Apa yang membuat dia itu menjadi terhambat? Apa yang menjadi kendala-kendala dia melakukan proyek A tersebut? Ditanya seperti digali. Islamin. Jadi cara yang kita lakukan seperti ini kalau kita udah tahu mappingnya. Nah, kalau yang di kanan atas Pak, yang merupakan star, secara will dia udah tinggi banget. Secara skill, jempol banget, 2 jempol lah. Ya, delegasikan teman-teman yang ada di sini. Kalau Anda punya anggota tim ada di kuadran ini, wah, hidup Anda akan nyaman-nyaman banget. Ya. Anda bisa delegasikan. Johnny, untuk project A tersebut, kamu kerjakan, kemudian nanti deadline-nya, report-nya, tolong depan lagi ya, hari Senin nanti turunin saya. Wah, itu enak banget. Kalau kita berhadapan dengan Johnny yang memang cara mapping skill-nya dia ada di delegasi. Nah, bagaimana Pak kalau yang ada di kiri bawah Pak? Ya di kiri bawah di sini teman-teman.
Kalau Anda memang bisa punya cukup waktu, silakan Anda lakukan suatu bentuk directing atau direction gaya Anda untuk berkomunikasi. Beri dia suatu bentuk job list atau job to do-nya atau list to do-nya. Terangkan tujuannya, terangkan nantinya hasilnya apa yang Anda harapkan. Kemudian juga terangkan juga, jelaskan ini modalnya, ini resources-nya yang harus Anda gunakan. Kemudian terangkan juga batasan waktunya. Hari Senin minggu depan kamu harus mengumpulkan hal ini. Kemudian kita pantau dia tiap hari. Ini kalau kita berhadapan dengan yang ada di kiri bawah di sini. Teman-teman, di terakhir di sini kalau saya katakan bahwa Pak, kalau saya melakukan hal seperti ini, kemudian gaya-gaya komunikasi saya berbeda-beda di sini, Pak. Bagaimana yang terjadi, Pak, jika saya lihat orang tersebut, kemudian saya salah dalam melakukan mappingnya. Harusnya dia itu adalah di delegate, posisinya secara normalnya kita dalam memilih atau memapping, tapi yang saya lakukan di sini adalah, harusnya dia itu adalah di kuadran kanan atas, teman-teman. Tetapi gayanya saya yang lakukan adalah saya memberikan suatu gaya directing. Apa yang terjadi di sini, teman-teman? Gampang aja. Kita balik ke movie yang tadi itu, yang di awal-awal tadi itu movie. Yang namanya official trainer, dia sudah melakukan hal yang salah terhadap si Michael O'Hare tersebut. Dia melakukan pemetaannya itu sendiri. Bahwa Michael O'Hare itu adalah masih di kuadran kiri bawah, tapi gayanya dia udah gaya-gaya kayak delegasi. Ini bisa terjadi suatu kefatalan. Teman-teman, jadi maksudnya di sini adalah kalau Anda punya seorang anggota tim, misalnya namanya adalah Badu. Badu ini secara skill sama secara will dia tinggi sekali, dia jempolan banget. Tetapi gaya Anda adalah gaya directing. Ini berbahaya banget, teman-teman. Badu ini dalam hal ini berkomunikasi dengan Anda mungkin nggak berasa ya, tapi badunya akan berasa banget. Dia yang paling akan dirasakan apa? Dia akan frustasi, dia akan dismotivasi, dia akan mudah tidak percaya dengan teman-teman, terlebih-lebih dengan Anda sebagai pimpinannya. Karena apa? Dia tidak dipercayai. Bagaimana saya bisa percaya dengan pimpinan saya? Karena saya yang harusnya ini, tapi setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap 2 jam, 3 jam saya ditelepon, dicek, udah selesai sampai di mana? Udah selesai sampai di mana? Nah, ini akan membuat frustasi. Nah, ini adalah kebalik-balik, teman-teman. Di kuadran ini yang paling Anda perhatikan adalah 2 hal ini. Sebaliknya juga, jika dia itu adalah masih posisinya namanya misalnya si Johnny. Johnny ini posisinya masih unskill sama unwill. Rendah banget skill sama will-nya. Tapi gaya Anda sudah gaya Anda delegasi. Anda udah pasrah bongkokan. John, Bapak mau pergi ke Jakarta besok 1 minggu untuk pekerjaan proyeknya ini, tolong kamu beresin John ya, sama teman-teman, aku percaya sama kamu John. Udah, kita nggak follow up, kita nggak pantau, kita nggak monitoring tiap harinya. 1 minggu kemudian kita tanya, John gimana kerjaannya John? Waduh, belum selesai Pak, malah kita menjadi rusak semuanya Pak. Nah, karena dari kita sendiri juga gayanya kita nggak pas teman-teman. Harusnya ke Johnny yang dengan unwill sama unskill, kita directing, kita pantau, kita monitoring setiap hari. Kalau perlu sejam 1 hari 3 kali kayak kita makan. Ingat kita makan, kita ingat telepon Johnny. Makan siang kita ingat telepon Johnny. Makan malam kita ingat kita telepon Johnny. Harusnya seperti itu, bukan dipasrah bongkokan cuman 1 minggu diserahin begitu aja. Ini teman-teman berbahayanya tertukar antara kuadran kiri bawah dengan kuadran kanan atas. Cara kita memimpin pun juga harusnya kita delegasi, tapi kita berikan suatu direction di sini. Itu yang teman bisa jadi suatu alert atau menjadi suatu kewaspadaan teman-teman. Ya. Saya lihat pertanyaan di sini nih. Apakah bisa melakukan pemetaan kuarter terhadap diri kita sendiri, mengukur skill will pribadi? Teman saya ini pertanyaannya jelek banget di sini. Adi nanya tuh. Iya, makanya. Saya menggunakan filosofi ini aja sih. Sekaligus juga buat teman-teman semua. Kalau ketika mengukur diri kita sendiri,
yang namanya subjektivitas pasti akan jadi tantangan tersendiri. Itu akan jadi tinggi-tingginya. Tapi memungkinkan juga dari sisi pengukuran diri sendiri. Tegakkan lebih dahulu bahwa yang namanya parameter skill itu apa saja item-item poinnya yang akan diukur. Kemudian parameter skill juga apa saja pada suatu pekerjaan apa. Memungkinkan juga, tapi sekali lagi juga untuk mengikis yang namanya subjektivitas, definisi atau perumusan terlebih dahulu, kalau bisa angkat atau tunjuk yang lainnya sebagai co-assessor-nya, jangan diri kita. Karena untuk menghilangkan yang namanya subjektivitas, wah, itu pasti akan tinggi lagi. Kalau saya katakan self-assessment saya, bicara dari sisi non-skill, bahwa cara orang lain melihat diri saya ini bahwa saya itu adalah sangat-sangat tampan dan menarik dari angka 1 sampai 10, saya ngikut diri saya, pasti saya akan bilang 10. Bener nggak, Vi? Bener nggak, Van? Bener nggak, Dim? Ya bener aja. Bener aja. Iya. Lu banget. Iyain aja, so seneng gini. Bisa seperti ini sih, teman-teman. Ya, membuatnya seperti itu juga. Ada yang mengatakan, nah tuh Pak, sering terjadi di leader Pak, kebalik-balik Pak. Emang banyak sekali fakta dari beberapa pengalaman ataupun juga sedikit cerita dari yang saya alami ketika saya memberikan suatu coaching ataupun juga consulting. Iya, banyak leader-leader itu seperti itu. Banyak sekali juga. Bahkan seorang CEO, seorang nomor 1 di suatu organisasi. Bukan hanya local company, teman-teman. Multinational company. Bule seperti itu yang harusnya dia cukup wide mind atau pikiran yang besar. Dia dengan gaya-gayanya seperti itu. Dia lupa. Mungkin bisa menjawab juga sih ya. Kenapa sampai ada kasus-kasus seperti itu ya di organisasi teman-teman, yang bahwa seorang leader sampai kebalik-balik melakukan pemetaan, seorang leader sampai kebalik-balik menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Ada bisa bantu saya jawab ya? Kenapa kasus itu terjadi? Fani bisa jawab saya, Pak. Kenapa hal itu terjadi ya? Pada kasus-kasus di organisasi, seorang pemimpin sampai salah memetakan, komunikasinya kacau. Harusnya dia berhadapan dengan orang yang newbie, tapi dia gaya komunikasinya dia menganggapnya itu orang yang sudah berpengalaman. Tapi untuk orang yang berpengalaman, gaya komunikasi leader adalah gaya komunikasi berhadapan dengan newbie, atau dia menerapkan gaya komunikasi direction atau directing. Itu balik-balik, teman-teman. Ini kenapa bisa seperti ini ya? Vi, bisa jawab ya, Vi? Satu bisa jadi karena ya nggak tahu cara memetakan gitu, nggak memahami dasar profil orang seperti apa. Jadi sehingga kemudian kita juga nggak tahu bagaimana harus memperlakukan mereka. Sebenarnya alasannya sederhana. Ketika kita tahu, maka kita akan lebih mudah memperlakukannya gitu. Oke, seperti itu juga. Ini kan sebenarnya sama dengan situational leadership ya. Gitu, yang dimana bagaimana gaya berkomunikasi kita atau gaya memimpin kita harus kita sesuaikan dengan karakter orang yang dipimpin. Kalau kita mau efektif, nggak generalisasi tadi yang kebiahuya tadi. Oke, secara teori sih katakan benar sih. Tapi kalau secara prakteknya sih teman-teman, kenapa kasus itu bisa terjadi? Ya karena mereka belum mengundang Widi untuk jadi trainernya gitu loh. Subjektif banget. Jualan lewat MSI. Jualan, tapi harus diakses dulu lewat MSI gitu ya. Iya dong. Oke. Karena kadang juga kan kita ini sudah terlalu ini ya, kita mungkin tahu juga gitu ya. Misalnya seperti saya, bisa jadi dalam keseharian saya tahu basic teorinya gitu kan. Terus kemudian kurang lebih ngerti lah orang ini profilnya seperti apa. Tapi karena udah ribet nih masalahnya, udah mentok, urgent harus diselesaikan. Kadang udah kita situasi yang menuntut kita, akhirnya ya mau nggak mau kita akan jam pada situasi yang kita hadapi. Semuanya istilahnya di direct seperti itu, atau kalau kita tidak memungkinkan kita nggak memungkinkan untuk mendirect ya mungkin kita biarkan saja seperti itu. Jadi kadang situasi di luar itu yang membuat kita nggak nggak ngeh supaya tepat. Betul sekali. Malah di sini Mas Jebri juga mengatakan kalau seorang CEO salah memetakan dasar profil, Pak,
ya bisa bawahannya itu pada resign semua gitu. Memang fakta seperti itu, Mas Jeffrey, betul. Di statistik juga dikatakan bahwa persentage terbesar dari seseorang karyawan itu resign itu adalah lebih ke arah pada direct leadernya atau incumbent leadernya. Itu udah statistik lo mengatakan seperti itu. Googling aja deh. Saya lupa tautannya atau linknya. Ada kok. Ternyata yang paling gede itu menyebabkan resign. Enggak. Kenapa, Vi? Bisa bikin Halo? Kalau apa? Putus-putus ya? Mohon maaf, siapa barusan yang bersuara nih? Tidak terlalu kelihatan di tempat saya. Iya, saya juga. Monggo silakan dilanjutkan Ibu. Tadi yang mau memberikan masukan. Mungkin boleh raise hand dulu. Raise hand, nggak kelihatan soalnya. Begini. Oh, tadi kayaknya kepencet sih. Oke, mungkin bisa dilanjut Pak Widi. Oke. Seharusnya memang seperti ya kalau mau seharusnya ya nggak akan bisa ini juga. Tapi memang di organisasi seperti itu sih teman-teman. Kalau Richard Sloan mengatakan merah putih. Kalau ya merah, putih ya putih. Harus tegas seperti itu juga dengan segala asertifnya. Kata bukunya seperti itu. Balik lagi juga, dimanapun juga seorang leader juga simpel aja deh. Ada suatu teori yang terkenal banget kan, sudah lama banget dari Pak D. Covey. Pasti teman-teman juga sudah sangat-sangat familiar dengan Stephen Covey ya, Pak D. Covey saya sebutnya ya. Dari 7 habit tersebut, mulai dari 3 habits yang pertama, itu bicara mengenai personal development, kemudian 3 habits yang berikutnya lagi, yang kedua bicara tentang interpersonal development, itu kan ada kata-kata di habit ke berapa? Ke 5 kalau nggak salah ya. First to understand and then to be understood. Yang pertama adalah kita harus bisa memahami. Baru kemudian kita untuk bisa dimengerti. Sama juga kita harus bisa untuk memprofil lawan bicara kita, anggota tim kita, bawahan kita. Apa jadinya ya kalau atasan bawahan itu nggak balance gitu. Coba saya tanya ke yang cowok-cowok deh. Kalau cuma atasan doang, nggak pakai bawahan, gimana jadinya? Atasan doang nggak pakai bawahan, yang cowok nih gimana? Nah, saya yang jawabnya lagi nggak ngantuk, pasti jawabannya benar. Ya pasti akan lari kalang kamu nggak pakai bawahan. Maksudnya di sini adalah dari kata Stephen Covey tersebut, ya pahami dulu orang lain, nggak perlu atasan bawahan. Ini juga itu sangat-sangat kuat banget membentuk suatu dasar ya. 7 habits, thank you banget ya Pak D. Covey, kuat banget itu. Dan sampai sekarang saya suka banget 7 habits itu. Tapi banyak juga yang sudah ngelupain gitu. Memang nggak mudah memetakan profil. Komunikasi judulnya awal-awalnya iya. Sekali juga saya titip juga ya, di akhir-akhir ini adalah bahwa sebagai seorang leader memang Anda harus end to end. Anda harus mendengarkan untuk memahami. End to end ya. Tapi saya Richard saya nggak bisa bekerja ini. Memahami mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk bereaksi saja ya teman-teman. Ya Novi and the gang ya. We not just listening to react, tapi kita listen to understand. Kita mendengarkan untuk memahami, kita mendengarkan untuk tahu, bukan hanya sekedar bereaksi saja. Udah, Anda tolong introspeksi diri selama ini sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin di rumah ataupun juga pemimpin di organisasi. Ya, seberapa baik kita udah melaksanakan, mendengarkan untuk memahami. Kalau itu masih belum bisa, agak terbata-bata untuk menerapkan proses mapping. Mapping is mapping. Memang lebih bagus mapping tanpa tidak ada mapping sama sekali dibandingkan tidak ada mapping sama sekali dengan adanya mapping. Tetapi kalau cuma mapping aja show what, ya harus diterapkan dengan gaya kepemimpinan. Kalau udah gaya kepemimpinan, gunakan kemampuan komunikasi kita dengan listen to understand. Saya punya pertanyaan terakhir, Mas Jeffrey. Mas, siapa yang bilang terakhir deh? Jeffrey. Masih... Iya, maksud saya siapa yang bilang terakhir? Kayaknya tadi raise hand. Ini masih 5 jam lagi nih, Mas. Pak Jeffrey ada tadi kaitan personal? Oh, raise hand ya? Iya, Pak Jeffrey silakan. Di atasnya masih ada pertanyaan lagi sih itu. Bagaimana memberikan sinyal kepada atasan kalau kerjanya yang dilakukan atasan salah? Wah, ini jelas benar-benar harus diparkir nih.
bagaimana kita memanage atasan kita, bagaimana kita mengcoach atasan kita, bagaimana kita melit leader kita di sini. Ini memang harus diparkir sendiri teman-teman, karena banyak faktor. Yang jelas ada suatu culture yang memang sudah mengikat seseorang itu dalam berkomunikasi. Atasan bisa dikritik oleh bawahan, bawahan itu juga bisa dikritik oleh atasan. Kita lihat dulu kesepakatan ini seperti itu ada nggak? Kalau kesepakatan ini tidak ada secara minimal ada culture-nya ya, atau ada value-nya, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Saya nggak mau bilang susah, tapi ada tantangan tersendiri kalau kita melakukan hal tersebut, memberikan sinyal kepada atasan kalau gaya yang dilakukan atasan itu adalah salah. Jadi karena saya bicara di fakta pengalaman teman-teman, banyak banget yang namanya tidak mau dikritik, tidak mau disalahkan, tidak mau diberi sinyal. Ya. Seperti itu. Nah, Pak Jeffrey mengatakan, Pak, kalau kaitan personal seseorang introvert dan extrovert dengan direct dan exciting, apakah ada kaitannya? Seorang introvert lebih suka pada menjalankan system person dengan seseorang extrovert lebih suka pada people person. Hampir mirip dengan ini ya, dengan singgungan dengan DIC ya. Kalau DIC itu adalah yang ekstrovert, itu kalau nggak dia itu adalah lebih ke arah kepada dominan ataupun juga influence, sedangkan kalau yang introvert lebih ke arah kepada steady ataupun juga ke arah compliance. Sebenarnya kalau dipetakan di sini itu tidak berkaitan langsung sih, karena kalau mau dikabinkan juga introvert dengan extrovert, maksudnya di sini introvert adalah lebih tertutup karyawannya. Apakah dia harus bisa dengan person to person? Ya. Kalau dari sisi konteks caranya membawakan komunikasinya, kalau di introvert dia lebih nyaman one on one, teman-teman, atau Mas Dewi di sini. Tapi kalau dengan extrovert, walaupun itu sudah dibahas di depan umum, wah dia bisa ini. Karena extrovert dasar kebutuhannya adalah balik-balik lagi juga teman-teman gunung esnya itu. Extrovert pengennya dia adalah dilihat orang, diakuin orang. Ini lo gue yang ganteng, ini lo gue yang seorang jagoan di sini. Itu lebih ke arah sana extrovert. Dia apakah dia influence, apakah dia dominan, itu nanti penilaian lebih detail lagi. Tapi kalau di sisi extrovert memang direct pun juga, exciting pun juga Pak. Kalau dilakukan dengan konteks one on one mungkin lebih efektif dengan orang yang tipikalnya introvert. Kalau tidak menggunakan introvert, satu sisi mapping ya dari sisi personality. Mapping memang harus dikait-kaitan semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sepertinya masih banyak, masih 150-an nih pertanyaan ini. Fi, gimana Fi? Mau lanjut nggak? Oke, saya rasa ini karena juga sudah lewat dari waktunya, tanpa mengurangi rasa hormat, bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di grup gitu ya, karena tadi ketika mau join pasti masuk ke grup dulu, bisa dituliskan di grup, nanti Pak Widi akan membantu menjawab. Kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan ini untuk dibantu dijawab, gitu ya? Oke kah? Baik. Atau mungkin ada sekarang ada closing statement, sesuatu yang kesimpulan dari semua obrolan kita, sharing yang kita lakukan pagi ini. Oh, ada pasti. Ada opening, ada closing ya. Orang naik pesawat itu harus dilihat saatnya dia take off atau saatnya dia landing, harus tuh. Kalau enggak gimana ya? Ada makanan pembuka, ada makanan penutup. Namun sebelum Din, kamu ketawa aja, Din, gak bayar, ketawa aja, Din, kira benci aku. Iya teman-teman, sorry ya buyon banget teman-teman ya. Kalau enggak nih wajah saya nggak awet muda begini. Siapa sangka saya udah hampir 53 begini. Jangan buka kartu dong. Itu sama dengan membuka kartu teman-temannya. Gak apa-apa, saya cukup tawanya eksis makin kok. kencang, Bu Adin. Saya eksis kok. Jadi begini, konco-konco teman, di sesi slide terakhir ini, bukan saya mau pengen mengakhiri ya, tapi karena emang bayarannya memang harus diakhiri sampai jam ini. Kalau mau lanjut ya di luar paket. Wes.
Ini jadi PR, slide terakhir ini jadi PR. Nanti bisa dibagikan oleh teman saya Fani ke teman-teman semua, Mas sama Mbak. Silakan Anda isi, nggak perlu dikumpulin ke saya. Apa yang harus Anda masuk ke masukan ya, ataupun juga kelompok-kelompokkan cara kita memapping. Ini gambaran sederhananya seperti ini dari will sama skill. Kalau mau dimodifikasi, Pak, saya tidak mau pakai will, pakai komitmen boleh. Saya nggak mau pakai skill, tapi pakai kompetisi, monggo aja. Enggak, Pak, saya mau kemauan dan kemampuan. Garisnya juga saya balik-balik, silakan. Saya nggak mau pakai kuadran ini, Pak. Ora popo, saya terserah aja. Mau pakai Excel aja, Pak, lebih enak lagi ke bawah. Silakan juga. Yang penting kita diskusi hari ini, kita tuh benar-benar luar biasa banget teman-teman menangkan ilmunya. Terserah, saya tidak ada loyalty, saya tidak ada kepemilikan dari personality ini. Semuanya lillahi ta'ala, barokah buat kita semua. Teman. Jadi yang penting, dengan saya membagi ilmu di sini, ya pasti teman-teman sebagai yang muslim siapa dengan 3 hal tersebut. Intinya di sini teman-teman di ujung ini adalah different leadership for different people. Gaya kepemimpinan yang berbeda itu mesti harus juga diterapkan di setiap orang yang berbeda-beda juga. Tidak bisa lagi kita melaksanakan generalisasi lagi. Tidak bisa yang namanya gebiak uya. Jangan tiru pemimpin yang seperti itu. Jangan tiru pemimpin di organisasi, di politik, dimanapun juga. Ya, ingat. Different leadership for different people. Terima kasih teman-teman. Siang. Buah jeruk, buah kedondong. Tepuk tangan dong. Oke. Baik, terima kasih Pak Widi. Jadi luar biasa sekali pemaparannya hari ini. Tapi benar banget ya Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa ada banyak penelitian mengatakan bahwa good employee sometimes leave the company bukan karena hal lain-lain, tapi karena atasannya ya Pak ya. Karena atasannya. Jadi seorang atasan tugas beratnya adalah bagaimana bisa profiling, bagaimana bisa memetakan orang-orang di bawahnya, sehingga treatment bagi si A, si B, si C bisa jadi akan berbeda. Seperti itu ya Pak Widi ya? Yes, itu juga. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk antusiasmenya, luar biasa. Dan tadi pertanyaannya banyak sekali, dan ini yang join juga hari ini lumayan banyak sekali. Oke, Bapak Ibu, untuk menutup sesi... Iya, sampai 252, banyak banget. Oh, di saya 2.000, Pak? Break. Oh, beda ya? 2.000 ya, memecahkan rekor dari seri yang pertama. Ya. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan foto bersama sebelum hari ini diakhiri. Jadi saya mohon kerjasama Bapak Ibu mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya karena kita akan foto bersama. Wah, harus nih. Aku semacam ganteng gitu. Kayak jas. Ya, karena abis ini dibalikin jasnya nyewa ini. Oh gitu. Tadi banyak peserta yang tertarik sama t-shirtnya loh, minta jadikan giveaway. Katanya buat giveaway. Coach. Oke, udah dibuka semua kah? Kita foto bersama ya. Terima kasih banyak Widi. Terima kasih semua yang hadir. Semoga mendapatkan manfaat maksimal. Sebentar, siapa yang mau ngelit foto, Pan? Ya. Oke. Oke, baik. Semua kameranya sudah aktifkan ya, Bapak Ibu. Oke. Ini ada 5 screen ya. Oke. Baik. Screen yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Saya lanjut. Screen yang berikutnya, screen kedua. 1, 2. Bentar lagi nge-save, Pan. Oh, masih nge-save. Udah, Win. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sampai 5 screen ya? Iya, sampai 5 screen. Luar biasa. Makin panas. Dari minggu ke minggu makin panas. Oke. Screen berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Gaya apa lagi nih Pak Widi? Ayo gaya lagi, Wid. Kayaknya ekspresif banget nih tutornya. Loh iya, orang ini. Saya tuh orang dulu, teman-teman. Oke. Screen keempat, sudah siap?
Oke, 1, 2, 3. Oke, terakhir. Terakhir. Tak tutupian dengan dengkul. Terakhir ya. Oke, 1, Saya mikir. 2, 3. Oke. Padahal Widi waktu kuliah tuh anaknya pendiam loh yang saya tahu. Kejegur di mana Ya, jangan bahas gitu. personal Terus... di sini. Ini masih publik nih. Lagi ekstrovert. Benci aku lah bahas kuliah. Oke, sudah ya. Tenang. Dia ini barusan nongol. Ya Allah, di kemana aja tadi? Enggak, dari tadi. Budi yang lalu ya. Enggak mau kelihatan aja kok kamu. Enggak kayak kamu. Kamu sih. Oke, terima kasih juga teman-teman semua, semangat belajarnya. Mohon maaf kalau ada cometan, salah-salah kata saya. Bukan bermaksud apa, tapi karena kita sama-sama milenial. Iya. Terima kasih. Ini teman-teman dari Airlangga banyak, dari psikologi yang dari psikologi juga banyak, ada Diah Ayu, terus ini ada Pak Budi Utomo Kukuh nih, teman lama di ITS SAC. Oke. Bapak Ibu. Saya Pak dikatakan teman lama Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi Pak Widi nanti akan kami share di grup WA ya. Jadi nanti materinya bisa ditunggu di grup WA. Kemudian Bapak Ibu nanti akan ada link untuk mengisi feedback webinar pada pagi hari ini. Nanti silakan diisi. Setelah mengisi feedback, otomatis sertifikat akan terkirim ke email Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Yeah. Jadi nanti silakan diklik aja di linknya. Kemudian untuk materi nanti akan kami share di grup WA. Ya. Kalau ada minta foto saya juga tolong dibagi loh Pan ya. Oh. Siap Pak Widi. Ini pemateri ketiga ini yang paling paling ekstrovert. Kepedean sampai mau bagi-bagi foto segala. Terlalu berharap jadi. Iya. Nggak apa-apa, nanti saya siapkan. Oke. Baik. Pak Jeffrey masih tanya aja. Pak, bagaimana meng-mapping introvert ke ekstrovert, Pak? Pak Jeffrey mungkin nanti bisa di grup ya, di grup. Itu ada Bu Indira Santi Dewi yang raise hand. Mungkin ada mau nanya sesuatu, Bu. Jadi kok ada tulisannya raise hand atau kepencet. Ada teman-teman tuh, ada Ririn, ada Puspo, ada Bu Baroya dari Malang, ada Mas Nono dari UNER juga.